Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi bersama saya Usman Kusmana di Bisnisma Channel. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya untuk Anda semua yang sudah subscribe channel ini dan sudah like komen ini, dan silakan Anda komen materi apa yang bisa saya bagikan terhadap Anda. Siapa tahu memberikan sebuah titik terang atau sebuah pencerahan dan sesuatu yang positif ya. Oke, teman-teman, pada kesempatan hari ini ya, saya akan berbagi kepada Anda sesuatu yang perlu kita sadari, sesuatu yang penting kita pahami, dan kita harus sadar di sini bahwa ada 3 kondisi yang akan terjadi pada semua orang dan tidak bisa dihindari. Ada 3 kondisi yang akan terjadi pada semua orang dan boleh jadi itu nggak bisa dihindari. Ini yang harus kita pahami saat ini selagi kondisi tersebut belum benar-benar terjadi gitu ya teman-teman. Oke. Pertama, apa yang harus kita pahami? Kondisi di mana kita usia tua, ya. Oke, semua orang boleh jadi akan menuju usia tua. Mungkin usianya di 60 ke atas. Oke, semua orang punya kesempatan memiliki usia tersebut. Di saat usia 60 tahun ke atas, Anda bisa bayangkan apa yang akan Anda lakukan, ya. Apa yang Anda bisa kerjakan di sana. Nah, ya. Fakta yang terjadi adalah ketika mereka usia 60 tahun ke atas, di mana kondisi fisik yang mulai lemah, boleh jadi produktivitas yang dia miliki pun turun, bahkan tidak ada sama sekali. Tapi kebutuhan yang dia butuhkan naik, ya, kebutuhan kesehatan, kemudian kebutuhan untuk kebutuhan hidup dan lain sebagainya naik. Nah, disitulah posisi banyak orang ketika usia 60 tahun ke atas mulai stres, mulai bingung ya, mulai putus asa gitu loh, sehingga harapan hidup mereka pun menjadi lemah ya. Kemudian 30% orang di usia 60 tahun ke atas, mungkin Anda bisa lihat di seputar Anda, ada yang masih bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Mungkin dia kuli, mungkin dia jualan, buka warung ya, atau apa saja dia masih kerjakan untuk mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya di usia mereka yang sudah renta. Di 60 tahun ke atas, dia terus berjuang memenuhi kehidupannya karena dia tidak bisa bergantung pada orang-orang seputarnya. Mungkin tidak ada yang bisa membantu dia, ya. Sehingga dia harus betul-betul kerja keras memenuhi kebutuhannya. 30% terjadi hal itu, Anda bisa lihat di seputaran kehidupan Anda. Sementara 60% mereka bergantung, ya. Bergantung hidupnya mungkin dari anak, keluarga, ya, bantuan sosial, tunjangan, dan lain sebagainya. Tapi 10% dia hidup berkecukupan. Dia hidup berkecukupan, ya, 10%-nya mungkin dia punya aset-aset yang sudah dia kumpulkan di masa lalu saat dia muda, sehingga di usianya 60 tahun dia hidup mandiri. Tapi 5% hidup mereka ultra kaya. Kenapa demikian? Karena mereka sadar dan merencanakannya bahwa usia tersebut akan terjadi pada dirinya, sehingga saat dia muda benar-benar berjuang, benar-benar bekerja keras membangun asetnya, membangun penghasilannya untuk disimpan, ditabung, diinvestasikan untuk kehidupan mereka di usia tua. Artinya kita semua berhadapan dengan kondisi tersebut, betul tidak? Kita semua berhadapan dengan kondisi tersebut, siapapun Anda yang berusia di bawah itu, ya. Apa yang sudah Anda persiapkan? Secara teknisnya mungkin kita butuh satu upaya, ya. Apa mungkin Anda ikut asuransi, atau mungkin Anda investasi, atau mungkin Anda menabung, atau apapun bentuknya. Perhatikan, usia tersebut akan datang pada Anda dan tidak bisa kita hindari, ya, betul tidak? Mau tidak mau, saat ini kita harus merencanakannya dan menyisihkan apa yang Anda dapat dari penghasilan Anda saat Anda mampu berkreativitas saat ini, saat Anda mampu bekerja saat ini, saat Anda mampu menghasilkan penghasilan saat ini. Minimal tergantung usia Anda. Kalau usia Anda 30% Anda simpan. Kalau Anda usianya 40, bisa jadi 40% Anda simpan. Ya, setiap bulan dari penghasilan Anda, untuk Anda sebagian investasikan, membeli sesuatu yang bisa menjadi aset di kemudian hari, sehingga pada saat usia kita di 60 tahun ke atas, minimal kita hidup mandiri. Ya, oke teman-teman, itu mungkin bisa Anda renungkan. Yang kedua adalah
posisi kondisi kita saat sakit, ya. Bisa jadi semua orang berhadapan dengan kondisi itu, ya. Kita akan berhadapan dengan kondisi sakit, masa tua yang pertama, kemudian sakit. Nah, ketika kita sakit, ya, kalau sakit mungkin bisa di usia berapa saja, ya. Jadi maksudnya adalah saat hari ini mungkin Anda sehat, bugar, fit, ya, tubuh Anda sehat. Ingat, tubuh kita tidak ada cadangannya, ya, tidak ada cadangannya. Hanya satu-satunya yang harus kita pelihara. Dan tubuh kita ini adalah aset paling berharga, karunia yang maha kuasa yang telah kita terima. Kewajiban kita adalah menjaganya. 3 unsur sehat secara fisik ini harus benar-benar kita kuasai. Pertama, mungkin Anda hanya makan sesuatu yang memberikan vitamin dalam tubuh kita. Anda hanya makan sesuatu yang baik dan berkualitas. Artinya kita memiliki pola makan yang sehat, ya. Pola makan yang sehat. Menghindari junk food, menghindari fast food, sesuatu yang tidak bermanfaat untuk tubuh kita, ya. Jadi kita hanya makan sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh kita sehingga menjaga fisik kita tetap bugar, tetap fit, ya. Yang kedua, unsur sehat untuk fisik kita adalah olahraga. Anda harus berolahraga rutin minimal setengah jam setiap hari, seminggu 3 jam, dan itu berkesinambungan. Kenapa itu butuh? Olahraga adalah kebutuhan tubuh, ya. Kalau tidak Anda lakukan, bisa jadi tubuh Anda pun mulai melemah, ya, mulai melemah. Latihlah fisik Anda. Kenapa? Karena ketika sudah sakit baru Anda menyadari kesalahan-kesalahan Anda. Ketika Anda sakit baru Anda sadar ternyata begitu mahalnya sehat, ya. Kita akan sadar ketika sakit begitu mahalnya sehat. Maka saat Anda sehat, jaga, cari informasi kesehatan, seimbangkan kualitas tubuh Anda dengan kesehatannya, ya. Seperti itu teman-teman, ya kan? Kemudian setelah itu posisikan Anda memiliki istirahat yang cukup, tidur yang berkualitas. Jadi 3 pola untuk menjaga fisik kita supaya tetap sehat, ya, secara fisik sehat. Yang jelas di tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, gitu ya. Jadi fisik kita sehat, 3 unsur itu harus Anda perhatikan. Pola makan boleh jadi, kemudian olahraga dan istirahat yang cukup. Setiap harinya Anda olah, karena kita punya kebutuhan untuk fisik kita jaga, teman-teman, ya. Nah, seperti itu, ya. Kemudian persiapkan pula, ya, sistem finansial Anda, ya. Biasakan Anda menyisihkan sebagian dari penghasilan Anda untuk kondisi-kondisi tersebut, ya. Seperti itu, teman-teman. Oke, yang ketiga adalah kematian. Semua orang boleh jadi berhadapan, bukan boleh jadi, pasti berhadapan dengan sesuatu yang disebut dengan tutup usia, betul tidak? Ya, mungkin boleh kapan aja. Saya doakan Anda yang menonton ini adalah sehat, kemudian panjang umur, kemudian sukses, gitu ya. Oke. Nah, cuman itu adalah satu kepastian yang sudah Tuhan tentukan. Karena kodratnya, sunatullahnya adalah ketika manusia dilahirkan, maka akhirnya ada sesuatu yang manusia tersebut akan menuju pada kematiannya. Artinya semua orang akan berhadapan dengan kondisi tersebut. Ingat, saat ini kita masih sehat, saat ini kita masih hidup, saat ini kita masih bisa mempersiapkan segala sesuatunya untuk membuat hidup ini lebih baik. Kita punya waktu dalam kehidupan ini hanya 1 kali, atau sejarah kita hanya untuk saat ini. Siapapun Anda yang hari ini menonton, ingat, saat sejarah kita selesai, tidak ada lagi cerita nama kita, gitu loh. Tidak lagi cerita tentang kisah kita. Kisah kita hanya dimulai oleh kita sendiri. Saat ini kita masih hidup, teman-teman. Saat ini kita masih sehat. Boleh jadi Anda masih muda. Bangun visi Anda. Jadikan hidup Anda benar-benar bermakna, sehingga semua orang mengenal Anda adalah seorang yang betul-betul memiliki peran penting saat Anda hidup, gitulah. Artinya kita, gitu ya, saat kita masih hidup, hiduplah dengan sesungguh-sungguhnya hidup. Karena banyak orang fisiknya hidup, boleh jadi tubuhnya hidup, dia makan dan minum, tapi visinya mati, tapi semangatnya mati, tapi gairah hidupnya mati. Dia tidak punya tujuan hidup yang jelas. Dia mau kemana dalam hidupnya. Apa yang harus dia lakukan pun sesuatu yang mungkin tidak bertumbuh, biasa-biasa saja. Padahal semua orang punya hak. Ingat, Tuhan sudah melahirkan kita di muka bumi ini bukan tidak ada maksud.
pasti ada maksud tertentu bahwa Anda adalah sesuatu yang terbaik gitu, sebagai makhluk paling sempurna yang telah diciptakan. Sehingga kita harus menyadari hal itu, teman-teman. Dan kemudian bangun visi, bangun impian dari diri Anda. Ciptakan sejarah hidup Anda yang benar-benar luar biasa. Anda sebagai pelopor perubahan, Anda yang mampu membangun sebuah mahakarya luar biasa dalam hidup Anda, sehingga sejarah-sejarah Anda dikenang di kemudian hari, sehingga orang-orang seputar Anda, minimal keluarga Anda itu bangga dengan diri Anda, ya. Atau boleh jadi lebih luasnya, dunia mengakui, ya, Anda adalah orang yang menginspirasi banyak orang. Semua orang punya hak untuk seperti itu. Semua orang punya hak untuk menjadi pahlawan. Semua orang berhak untuk menjadi seseorang yang dibanggakan untuk orang-orang yang dia cintai. Selagi kita punya kesempatan dalam hidup ini, teruslah Anda bertumbuh dan belajar. Bangun visi-visi Anda yang besar. Bangun cita-cita Anda yang besar. Ya, Tuhan itu maha memberi dan tidak pernah tertolak apapun yang Anda minta. Cuman Tuhan hanya ingin tahu seberapa serius niat Anda untuk menjadi diri yang lebih baik. Seberapa serius Anda untuk menjadi diri yang lebih hebat, diri yang benar-benar berkualitas, ya, sehingga hidup Anda tercatat dalam barisan orang-orang besar, para pahlawan yang berjasa. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Nah, kita sama-sama berjuang untuk hal itu, ya. Kita sama-sama tancapkan bendera kemerdekaan hidup kita, bendera yang bisa memberikan satu inspirasi untuk umat manusia siapapun mereka, ya. Jadikan diri ini pelopor perubahan untuk generasi muda supaya sadar bahwa perjalanan hidup mereka itu adalah satu siklus hidup yang memang benar-benar satu arah. Ketika dilahirkan, kemudian tutup usia di kemudian hari ketika batas hidupnya selesai, gitu ya. Dan itu berlaku pada manusia-manusia di zaman dulu, ya. Hari ini jadi sejarah, teman-teman. Hari ini jadi sejarah. Manusia-manusia zaman dulu hari ini jadi sejarah, mungkin dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, dan saat ini kita hanya mengenal siapa? Kita hanya mengenal mereka-mereka yang memiliki dedikasi dalam hidupnya menjadi seseorang yang berjasa untuk banyak orang, menjadi pahlawan, menjadi sesuatu yang merubah masa depan, sesuatu yang merubah kehidupan banyak orang, atau mereka-mereka yang memiliki visi besar dan menjadikan dirinya para pemimpin besar, ya, atau orang-orang yang bisa menciptakan mahakarya-mahakarya besar yang diakui dunia. Saat ini hanya merekalah yang dikenal. Sementara orang-orang yang mungkin pada masanya di kehidupan sebelumnya, sebelum kita, ya, para pemuda sebelum kita di masa lalu, ya, mereka banyak, tapi siapa yang saat ini masih dikenal, tercatat dalam buku sejarah, tersimpan namanya mungkin di jalan-jalan sebagai bentuk jasa mereka, ya, terus mungkin dikenang oleh banyak orang, didoakan setiap tahun sebagai orang-orang yang berjasa. Siapa mereka? Mereka-mereka yang membuat keputusan untuk menjadi pahlawan, mereka yang membuat keputusan untuk menjadi pejuang, mereka yang benar-benar mendedikasikan hidupnya hanya untuk kebermanfaatan umat manusia atau bangsanya, ya, teman-teman. Itu, nah, kita punya kesempatan sama. Kenapa? Karena generasi mereka saat ini sudah menjadi sejarah. Kita hari ini berada dalam generasi sejarah kita. Kita punya kesempatan untuk membuat sejarah itu. Kita punya hak untuk membuat sejarah itu. Siapapun Anda punya hak untuk itu. Karena hanya dari niat Anda, hanya dari hasrat Anda, hanya dari jiwa Anda, gitu loh, ya. Bangun diri Anda, buat motivasi supaya kehidupan ini benar-benar bermanfaat. Bukan hanya untuk diri Anda, bukan hanya untuk keluarga Anda, tapi bermanfaat untuk umat manusia. Anda membuat satu dedikasi untuk umat manusia, belajar keahlian-keahlian yang bisa Anda kuasai mumpuni, sehingga bisa memberikan manfaat yang benar-benar luar biasa. Gitu, teman-teman, ya. Jadi 3 kondisi ini benar-benar kita harus paham. Dan saat ini kita tidak ada leha-leha, tidak ada santai, tidak ada apapun. Siapapun Anda, berbuatlah yang setulus-tulusnya, bertindaklah seikhlas-ikhlasnya dengan tujuan untuk mengabdikan diri kita sebagai bentuk manusia yang mengabdi kepada Tuhannya, ya. Ikhlas dalam melakukannya sehingga tidak ada beban apapun dalam pikiran Anda, sehingga kehidupan Anda benar-benar menjadi kehidupan yang memiliki arti yang sebenarnya. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menonton channel ini, ya.
Mudah-mudahan memberi inspirasi dan manfaat. Jangan lupa Anda subscribe channel ini supaya terus bisa saling memberikan edukasi dan sama-sama belajar dengan Anda. Kemudian like dan Anda boleh komen. Anda boleh misalnya memberi komentar untuk materi berikutnya yang mungkin Anda butuhkan. Kita bisa sama-sama belajar di sini. Sampai jumpa lagi. Lawan keraguan dan hancurkan ketakutan.